Selamat pagi teman-teman semuanya. Malam hari ini kita membahas tema kita yang luar biasa ya kan. Tema kita adalah cinta, logika, dan uang. Cinta, logika, dan uang. Wah, ngeri nggak ini Mbak bahasan kita malam hari ini. Coba ada yang mau berkomentar tentang cinta, logika, dan uang. Oh, kakak. Mbak, aku jangan dipanggil kakak, Mbak. Aku panggil adik ya, Mbak. Aku seneng kelihatan lebih muda daripada kakak, om, bapak, emas, dik Sandro. Ada namanya Mbak Herli Fajar itu, mak-mak ya kan. Kalau manggil saya dik Sandro, kelihatan kelihatan masih muda, cilik. Dua, saya sebenarnya usianya baru 24 tahun ya teman-teman. Saya masih 24 tahun. Singkat terima silahkan komen. Jadi ya cinta, logika, dan uang. Ini Mbak Mai Handrik, Rahayu, Mas Sandro, juga Besti-Besti, Prince Edward hadir turut menyimak. Terima kasih ya. Ini benar-benar semuanya ini penonton setia luar biasa. Mbak Yuen Lam, selamat pagi. Yes. Pokoknya saya tidak ingin mengecewakan. Pokoknya saya ingin ngobrol dan saya sebenarnya ingin berbicara juga sama teman-teman ya. Tapi karena keterbatasan situasi dan keadaan yang akhirnya teman-teman harus menyimak. Pada sisinya saya itu tidak terima kalau kalian cuma nyimak doang itu. Aku kepinginnya kalian juga ikut ngomong. Tapi nggak apa-apa ngomongnya melalui komen juga boleh, ya kan? Pasti akan saya bacakan. Mbak Renia, Suce, Jebing, Belambangan, ya. Jadi cinta, logika dan uang. Mbak Nur Caula, Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu, panjang umur dan selalu bahagia bersama keluarga tercinta. Luar biasa. Yang komen itu doanya nggak ada yang jelek, doanya baik semuanya. Terima kasih, Mbak. Oh, Bu Nitalem. Selamat pagi, Bu Nitalem. Luar biasa. Selamat malam, Mas Andro. Siap, Mbak Renia, Mbak Herlina, Nina ya. Terima kasih ya yang di YouTube semuanya berdoa hal yang baik. Alhamdulillah berkat doa baik sampean semuanya saya juga masih diberikan panjang umur. Padahal eh, hampir 1 tahun kemarin ya sudah ngap-ngap ya jantungnya di WC. Wah, gara-gara doa-doanya kalian ini dikabulkan oleh Gusti Allah. Terima kasih semuanya yang berdoa. Ya, oke kita bahas tentang cinta, logika, dan uang. Nah, sekarang saya tanya kepada teman-teman semuanya ya, kalian jawab ya. Cinta, logika, dan uang itu menurut kalian yang paling penting mana? Tolong kalian jawab di komen ya teman-teman. Cinta, logika, dan uang. Nah, coba kalian jawab di kolom komennya. Mana yang menjadi prioritas kalian semuanya dan kira-kira alasannya apa? Kalian boleh tulis di kolom-kolom komen kalian ya. Yang milih cinta-cinta, kenapa? Yang milih logikanya bagaimana? Wah, Mbak Ririn langsung jawab uang. Oke, kita baca dulu Mbak Iin, malam Kak Sandro, Kak Ilyas, sehat selalu, semakin sukses, amin dan bahagia. Terima kasih Mbak Iin doanya dan mudah-mudahan doa kebaikan Mbak Iin akan kembali ke Mbak Iin dan teman-teman semuanya yang membacanya. Mbak Ririn memprioritaskan uang. Jadi cinta sama logikanya belakangan. Sing penting uang. Ini tak bahas. Sampai belum ada yang komen lagi, saya bahas komenannya Mbak Ririn tentang uang. Jadi cinta, logika, dan uang. Mbak Iin juga uang. Lu. Kok semuanya mikir uang. Uang di sini. Kita bahas ya, karena dua orang sudah berkomentar tentang uang. Sampai nanti ada yang berkomentar baru lagi tentang logika apa cinta ya intinya. Ya uang. Jadi teman-teman berfokus kepada uang ya. Karena merasa bahwa kehidupan itu akan
baik-baik saja ketika kalian memegang uang. Wah, kata orang juga. Lah, kalau Mbak Mai Handrik, cinta, logika, dan uang itu saling berkesinambungan. Mbak Nuna Jowo 79 uang. Wih, uang kabeh. Ya, oke kita bahas tentang uang. Jadi kita bahas uang dulu. Kenapa orang-orang itu berorientasi kepada uang dulu? Ya, oke, berorientasi kepada uang dulu. Semua juga butuh uang lah. Oke. Jadi gini, saya tanya kepada kalian. Di saat kalian butuh uang, di saat kalian mencari uang, ini ke Hong Kong. Pertanyaan saya, kalian punya uang apa enggak? Terus uang kalian apakah juga sebanyak ketika kalian di Hong Kong? Kan enggak. Saya tanya, sebelum berangkat ke Hong Kong, kalian bawa uang berapa? Saya tanya. Jadi sekali lagi saya bertanya kepada teman-teman. Ini yang jawabannya relate. Yang relate sama kehidupan kalian. Saya tanya, berapa uang kalian di saat sebelum berangkat ke Hong Kong? Coba kalian ingat-ingat. Berapa uang kalian? Ya. Jadi, kenapa saya bertanya seperti itu? Karena dari situ nanti akan kita kembalikan. Mbak Renia nggak bawa. Oke, Mbak Renia menjawab nggak bawa. Yang lainnya bawa berapa? Tolong disebutkan. Ya. Jadi, kan tidak punya uang. Kalian ke Hong Kong itu kan kalian mencari uang, tapi berawal dari tidak punya uang. Nah, Mbak Ririn 50.000 masuk ke PT sampai nggak ada pernah ada keluarga yang jenguk. Oke, 50.000 Mbak Ririn. Oke, yang lainnya boleh ngomong. Berapa uang yang kalian pegang dan berapa uang yang kalian bawa? Nanti akan saya ceritakan, ya kan? Kalau kalian berorientasi kepada uang, ya. Dari ketidakpunyauangan kalian, apa yang kalian jual? Apa yang kalian berikan ke PT untuk berangkat kalau kalian nggak bawa uang? Saya tanya ke kalian, tolong dijawab, Mbak Renia. Ya, apa yang kalian bawa? Ya, jadi kalau uang aja kalian nggak punya, uang aja cuma 50.000 masuk ke PT. Ya. Terus yang kalian tawarkan ke PT itu apa? Yang kalian jual ke PT itu apa? Yang kalian promosikan ke majikan kalian itu apa? Kalau kalian nggak punya uang, jawab. Tolong dijawab. Apa kebiasaan kalian? Apa kemampuan kalian? Apa yang kalian bawa? Kalau uang aja nggak punya. Terus pertanyaan saya lagi, di saat kalian nggak punya uang, majikan ada yang mau nggak? Pertanyaan saya, majikan ada yang mau nggak kalau kalian ketika kalian nggak punya uang? Coba kalian jawab. Memang dulu dari PT nggak boleh bawa uang. Lah ya wis wis. Mbak Iin 100 masuk PT dan aku sampai di part-time alhamdulillah dapat gaji. Mbak Mai Handrik yang ku jual skill. Mbak Mai Handrik mulai membaca alur. Ya kan? Ya kan? Jadi sudah ngomong nggak boleh bawa uang, guys. Apapun lah alasannya nggak boleh bawa uang. Yes, kalau punya uang, uang berapa? Saya kan bertanya. Jangan dibolak-balikkan. Ya, kalian bawa uang berapa? Kalian nggak punya uang. Uang kalian 100.000, 200.000, sejuta, 2 juta, oke lah. Kira TKW Hong Kong watching. Wah, mantan juragan apa adminnya apa koncone ya, nggak ngerti. Nggak dulu. Jadi aku tanya ke kalian. Ya, kalian nggak punya uang. Bawa 100, anggap aja ya 100, 200, wes paling akeh sejuta, 2 juta, wes.
Terus tak tanya ke kalian, kalau uang kalian segitu, sekarang uang kalian berapa? Saya tanya, hari ini, ya, hari ini kalian sudah menghasilkan berapa uang? Mbak Sri Asih, selamat pagi. Ya kan? Saya tanya gak nek sing jawab. Jawab enrek. Ayo kita belajar ya teman-teman. Sekali lagi, uang. Belajar. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Teman-teman, aku dulu bondo nekat. Nah, wis. Mbak Lili Virgoli, selamat pagi. Oh, Mbak Renia sudah banyak. Artinya, apakah uang itu dipancing dengan uang supaya menjadi lebih banyak? Jawaban Mbak Renia, wong sampean gak duwe saiki banyak. Apa pancingannya duit? Tak takoni sekarang. Semua yang nonton juga di YouTube Mbak Miss You. Wah ini udah lama nggak hadir Mbak Miss You. Terima kasih sudah hadir kembali karena sibuk. Ya, saya tanya, apakah uang itu memancing uang yang lebih banyak? Saya tanya ke teman-teman. Tak tanya, uang kalian yang 200.000, 300.000 itu sekarang bisa jadi 200 juta, 300 juta, 1 miliar. Itu harus berapa puluh tahun? Ya, kalau Mbak. Nah, sekarang cukup. Mbak Mai Handrik menjawab, aku sih lebih ke logika. Oke, tenang dulu, kita masih bahas uang. Semuanya masih fokus ke uang, Mbak Iin. Enggak, saya nggak nyalain, sorry. Kalian berpendapat nggak apa-apa. Saya nggak nyalain. Tapi mindset kita pelan-pelan harus digeser. Ya, bukan saya nggak bicara uang itu nggak penting, enggak. Tapi kita kita geser, kita bicara faktanya kalian nih. Kita bicara kenyataannya kalian deh. Bukan kenyataannya saya, kalian aja. Kalian yang merasakan. Jadi uang yang sedikit itu sekarang jadi miliaran atau sekarang jadi ratusan juga. Bahkan Mbak Iin bilang cukup. Saya tanya, apakah uangnya kalian mana? Apakah uang kalian itu berkembang? Apa uangnya kalian berbunga? Saya tanya. Jawaban. Sing jawab duit-duit itu loh jawaban. Uangnya kalian bertambah itu karena apa? Saya tanya. Uang dipancing dengan usaha dan doa. Wis Mbak Eva Tresa langsung berusaha dan doa. Ya, oke. Kalian jawab dulu yang uang-uang itu loh. Ya, sekali lagi supaya bisa membuka cara dan daya berpikir kita. Saya lagi fokus uang-uang buat pensiun. Berharap berhasil loh. Iya, saya tak tanya. Dari cara kerja uang itu loh, kita harus belajar dulu. Usaha. Lah, Mbak Renia wis ngomong usaha, ya kan? Mbak Eva Teresa, uang uang dan uang gali lubang tutup lubang, gajian langsung tek. Uang yang sedikitnya kalian tadi 1.000, 200.000, 1 juta, 2 juta kalian berangkat ke PT. Lah emang duitnya terus mbok kayak no PT, terus PT berangkatin kalian kan enggak. Ada sebagian yang kayak ngurus, oke lah. Tapi sudah nyampe di Hong Kong, ya kan? Prosesnya lo dari uang situ apa langsung berangkat ke Hong Kong kan enggak. Ngapal no dhisik, ya kan? Disetrap dhisik. Jadi rentenir Pak Sandro, ya wes silahkan. Mbak Lili monggo. Gue tahu-tahu nangin utang, silakan tuh. Mbak Lili, bukan Mbak Lili Virgoli ya, Mbak Lili jadi rentenir, wes. Silahkan. Yang mau ngutang tuh silakan ke Mbak Lili. Bu jaminannya apa? Ya, kan kalian harus ngapalin dulu kata-katanya. Kalian harus dicokoti tinggi dulu. Dibentak-bentak karo losine. Omonganku salah apa bener? Mbak Mala Melani.
Ya, kalian dengerin omongan saya, ya. Dibentak-bentak losine, kemudian dicokoti tinggi, ya kan? Terus disetrap. Kebanyakan udah sampai Hong Kong, lupa tujuan. Ayo, aku ngomong bener nopo salah. Aku utang jaminannya Mas Andro oleh ra. Mbak, oh Mbak Renia bener ini. Nang PT dhisik, ngapalno dhisik, gak apal 100 kata disetrap nang WC, ya kan? Ya terus dibengoki, dibentak-bentak. Mbak Nuna Jowo tinggi Mas. Nah, sik lah. Bener apa ora aku ngomong. Terus mangane ngantri, ya kan? Lauwe jangan bening karo tempe enek sambel wis keren. Nah, sik tak jawab tak tanya ke kalian kan aku nggak ngerasain. Turune koyok pindang. Nah, makanya tak tanya. Sik aku tanya, kok kok hari-hari ini uteki kalian itu duit tok tak coba flashback gitu. Ya, tak flashback lagi gitu. Ya kan turune koyok pindang, dihukum kon ngosek got Mas Andro panas-panas jam cijawan kon lari-lari di halaman karena di kelas ngantuk lah. Bener Mas eling zaman kae Mbak Nuna Jowo lah. Saiki kari penake lah. Wis ah. Nek saiki kari penake ojo ngomong duit. Mbak Eva Teresa bilang ya bener nyata Mas. Ojo duit. Kembalikan diri kalian di masa lalu yang punya effort, yang punya usaha, yang punya semangat, yang punya kesungguhan. Terus kalau biyen gak iso basa Kantonis, ngapalno basa Kantonis. Lah saiki nek wis iso basa Kantonis terus lapo? Ben duite tambah akeh. Le meng meng ya ya. Lete lete meng meng lete ya. Mau kemjon lah ya. Kayau lah. Gua ya aku ngomongin. Bener apa salah? Tolong. Kalau salah dikoreksi. Ben rada enek lucu-lucu nih. Eling Mas sampai. Melu sinau iki gen pinter Mas ya. Oke ya. Aku ngomong tadi ada salah apa bener gak? Main Pak ah. Waduh aja. Ya. Kalau aku salah dibener loh teman-teman. Main Pak Mbak Renia. Terima kasih. Sekali lagi aku cuman pingin ya. Kalian itu belajar, kalian itu berusaha, kalian itu mentalnya dikuatin. Karena akhirnya uang itu datang. Ngucapnya lucu. Enggak, tapi bener enggak Mbak Nuna? Ngucapnya lucu ya. Aku ketok aku dulu untuk ngelawak-ngelawak. Ben aku ya belajar sidik-sidik. Ben pinter, tenang Mas Andrew. Ben, bener pinter Mas. Ya berarti lumayan aku bisa ngomong sidik-sidik ya. Gue naik salah dibenerna ya. Tolong teman-teman saya tolong dikoreksi. Kalau ucapan-ucapannya salah atau keliru ya teman. Nah, Mbak Lili trauma masuk PT. Ya, tapi dari didikan PT dan dari semangatnya kalian yang membara, semangat apa? Semangat belajar, semangat bertahan, semangat kuat. Nah, saiki nek wis nang Hong Kong, wis jelas-jelas 1 bulan itu yang kalian terima itu kan jelas. Terus masihkah kalian berpikir uang? Uang itu nggak usah kalian cari, sebulan itu wis mesti cair. Sekarang yang kita pikirkan adalah ya, kan? Mbak Satrio Dita, aku ngenteni sampai nyanyi sampai dobolen. Bosku wis ngongkon, wis golek penyanyi, ngongkon nyanyi, sampean dobolen. Langsung metu langsung tak ngok wis. Janda bahagia nggak nang dinyanyi-nyanyi no. Mbak Wawa Tiamu ya. Jadi
Ingatlah kalian itu berjuang di masa lalu itu mengandalkan nekat, mengandalkan pikiran, mengandalkan tenaga, mengandalkan tahan mental, tahan uji. Nah, saiki levelnya kudu munggah. Ketika sudah niat ada, mental ada, ya kan, semangat ada, gaji juga masuk, terus levelnya harus apa? Jadi ojo uang terus, guys. Merem lho, kerja merem ben bulan mesti bayaran. Nek Mbak Reni ya, bayarannya gurung tek, bayarannya gurung habis, wis tambahi meneh. Ayo ngomong karo aku Mbak Reni ya. Tapi ojo nembung utang. Nek utang langkai mayat dulu. Ojo ditembungi utang. Dulu saya ex Taiwan, Singapura, Malaysia, Brunei aja nunggu 1 tahun baru bisa masuk Hong Kong. Walau juragan jahat, penting gaji lancar. Loh, lah iya. Saya tanya, kalian kerja hari-hari aja, males-malesan ya? Bayaran nggak? Kalau dulu kemampuan bahasanya kalian 100 kata dalam 1 hari. Mbak Renia, yes, Alhamdulillah. Loh, ya kan? Kalau kalian itu bisa 100 kata, coba sekarang. Bisa nggak kalian bisa membuat 100 konten? Konten maneh Sandria sing diomongno. Enggak sing paling gampang. Kalian itu bisa 100 kata kalian hafalkan. Kalian bisa berjuang mati-matian. Mengusahakan kalian untuk mengerti dan memahami. Lah saiki pernyataannya nek wis ngerti terus memahami terus saiki gawe apa? Terus saiki mikir apa meneh? Jadi ojo mikir uang meneh. Mikir nekatnya kalian untuk menghasilkan uang yang lebih gede lagi itu gimana? Nekat apa? Nekat konten. Nekat apa? Belajar bisnis. Mbak Nuna Jowo. Iki sing berat. Nah, ujuk YouTuber ya wis gak usah YouTuber wis. Nekat apa? Nah, nekat jadi rentenir mang. Kok iku Mbak Lili. Mbak Nuna Jowo nekat jadi apa? Nekat jadi pengusaha. Ojo ngomong berat, Mbak Reni ya. Tak dukung bolak-balik kok. Wis kapok masuk PT dulu nunggu hampir 2 tahun Mbak Astri Hendra baru dengerin ya. Kalian nekat dan berjuangnya di bidang yang lain, di hal yang lain. Contohnya nekat apa? Nekat bikin kos-kosan. Nah, aku sawai, ya wis Mbak Nuna silahkan. Ya, Mbak Renia. Nah, kan contohnya nekatnya apa? Bangun kos-kosan. Nekatnya kalian apa? Nekat tuku sawah. Nah, iku kenekatan-kenekatan itulah yang akhirnya menjadikan kalian tidak balik lagi gitu. Ya, kalau usaha belajar manajemen bagaimana, ngatur orang gimana. Mbak Betty di gondol kucing nekat bikin anak. Iki cek perawan nopo rondo iki nek cek perawan ketoke ngegas gawe anak nek cek rondo ketoke rada ngajlek. Lagi mikir usaha minim modal untung besar. Minim modal untung besar. Wis duwe tegalan. Cek tak tandur sengon. Kae engko mantuk pensiun nandur sayur mayur nggo gawean karo bojo. Oke. Silahkan Mbak Nuna Jowo. Ya. Nekate kalian ya nekat. Gawe kandang wedhus, tuku wedhus. Nekate kalian apa? Bikin kos-kosan. Nekate apa? Nambah sawah. Nekate opo? Budalno anake nang Jepang, budalno anake nang Korea. Lah kenekatan-kenekatan itu. Makanya ojo uang ae sing dipikir, logikanya dimainkan. Kok gak enek sing nyebut cinta ya? Mbak Asti Hendra aku mulai nekat beli sawah buat nanti pensiun. Ya, wis semangat.
Kok nggak ada yang bahas cinta ya teman-teman? Padahal cinta itu kekuatan yang paling besar. Wis, aku saiki pindah ya. Wis, uang wis tak patahkan kepada kalian. Sing iso mikir ya wis monggo, ben mikir duit sampai moncrot. Yang gak kalah pentingnya adalah cinta. Cinta ini adalah kekuatan yang sangat besar sekali. Wis petang tahun umure sengon karo ngingu kewan mas. Yo wis, monggo silakan. Mbak Nuna Jowo, silakan. Nekatan sampean sudah berhasil. Tinggal nanti lihat mengelolanya aja. Bagaimana mengelolanya, muga-muga gak entek, muga-muga tambah nambah akeh. Ya wis. Jadi cinta ini penting juga cinta menurut saya. Menurut saya loh ya. Kalau menurut kalian nggak penting ya nggak apa-apa. Menurut saya penting. Justru dari logika dan uang. Makanya kenapa saya tulis cinta itu di nomor satu. Ya, saya tulis cinta di nomor satu teman-teman. Kenapa? Karena nek gak ada cinta. Lah cinta mbak Allah wae pasrah ro lakone urip wis berusaha tapi kalah ro takdir. Langsung. Nggih penting juga cinta dan logika. Uang itu tak taruh di belakang. Karena uang itu hasil olah pikir dari cinta dan logika. Aku naruh kalimat itu bukan tidak ada kajian. Saya menaruhkan uang di belakang. Orang no cinta, orang semangat. Saya langsung ngomong. Aku mau ngomong cinta. Terus si ngomong uang kaitan mang biaya cek cek nulis uang ya oke lah tulis uang lagi sing cek keke ngomong uang sing gak usah mikir cinta karo logika silahkan tulis ya yang masih menitik beratkan di uang silahkan aku bilang cinta dan logika kalau sekali lagi di dalam hati kita itu tidak ada rasa cinta. Mbak Mama Muda, luar biasa. Selamat pagi Mbak Mama Muda. Kalau di dalam hati kita itu tidak ada cinta, ya kan? Maka uripe awake dhewe itu kemerungsung, teman. Hidup kita itu kayak tidak ada bahagia-bahagianya. Nah, ketika kita tidak bahagia, logika kita tidak main, uang itu tidak datang. Cinta itu sumber dari kenyamanan, sumber kedamaian hati. Tapi aku ya panggah milih uang karena kenyataannya masih di Hong Kong. Ya, gak popo. Sampai sampai masih tetap di uang ya monggo, gak popo. Sekali lagi, tadi saya sudah sampaikan ya, sing sing C atos, ya. Sing C atos sih mikir duit ora popo. Kepingin ngerti sampai sak piro sih gitu. Sampean Mas melu sinau iki bar ngasal. Maksudnya piye? Sing bener judulnya kontennya sampean Mas melu sinau iki bar ngasai ya wis. Jadi gini, kalau saya mempercayai bahwa uang, rezeki itu akan datang kepada orang-orang yang punya hati damai. Ya kan? Kalau saya, terus kalau kalian nggak damai nggak apa-apa, penting pegang duit. Pegang duit, gue ya damai-damai dewi. Mbak Queen, tanpa cinta seporep, lola lolo, gak semangat. Kalau saya justru cinta. Saya nggak punya duit, tapi saya punya cinta. Duit itu akan datang. Gimana cara kerja cinta itu bisa mendatangkan duit? Nah ini nggak semua orang tahu. Saya kasih contoh.
Kalian berangkat ke Hong Kong. Modal kalian duit. Modal kalian itu cuma tenaga. Ku cinta uang, cinta kerja. Kalau udah banyak tak duduk manis di Indonesia. Enggak, gini. Tak balikkan lagi. Kalian ke PT, ada yang bawa 100.000, enek sih nggak ada duit, enek sih nggak ada duit. Tapi karena rasa cinta kalian, sekali lagi, cinta kalian, Mbak Ilpia Duap, selamat pagi. Karena cinta kalian kepada keluarga, karena cinta kalian terhadap masa depan keluarga kalian, karena cinta kalian tidak ingin keluarga kalian sengsara, akhirnya kalian modal nekat. Jawaban omonganku salah apa benar? Ya. Karena cinta kalian yang tersakiti gara-gara bojone gak iso ngekei duit, cinta kalian kandas golek dalan nang Hong Kong. Tapi sebagian besar banyak karena rasa cinta kalian kepada diri kalian sendiri, karena cinta kalian kepada keluarga, karena cinta kalian terhadap lingkungan kalian, kepedulian, masa depan kalian, cinta kalian kepada diri kalian sendiri yang besar. Akhirnya kalian harus merubah situasi dan keadaan. No. Mang mari ngomong duit-duit, saiki ngomong cinta betul meneh. Terus piye sing duit itu dadi piye? Loh, Mbak Nuna Jawa malah leres wis. Saya ngomong apa meneh karo aku. Tak wolak-walik ya omongan ini. Biar dari apa pembahasan ini kalian itu terus jadi berubah. Oh, berarti aku kudu piye gitu. Cinta itu tidak cuman hanya bojo, anak, ya kan? Keluarga, orang tua, bukan. Tapi cinta itu ketika kita itu menghargai hidup. Nek gak kronone Gusti Allah cinta karo sampean, kira-kira sik iso urip apa ora. Jadi isilah hati kalian itu dengan cinta dulu. Ya kan? Ketika kalian punya rasa cinta dan kuat atas kehidupan ini, coba nek kalian cinta sama mati, apa gak wis kayak wingi-wingi mati? Betul banget lagi terakhir 2008 disangoni ibu 100 ke PT dan sampai sekarang nggak pernah minta uang lagi itu bakti cintaku untuk bapak ibu loh. Kakean mikir butuh jadi ramudeng cinta. Nah kan gak popo. Mbak Ririn gak popo bebas. Aku seneng. Malah keluarkan isi isi kepala kalian itu gak terima nih. Ya kan? Kalian keluarkan. Aku hanya ingin memberikan pandangan kepada kalian bahwa ketika kalian punya cinta, baru sadar Mas Andrew ngomong, ketika kalian punya cinta dan logika kalian akan kalian tambahkan di dalam rasa cinta, uang itu datang. Otomatis uang itu keluar. Otomatis itu uang itu mendekat ke kalian. Cintaku wis dedel-duel Mas. Apa iki? Njungkir walik tak nikmati wis ujane urip. Ya kan Mbak Tia Una. Jadi cinta itu yang melandasi kalian sampai di Hong Kong. Bukan uang. Uang itu hasil. Uang itu alat. Ya. Senajano kalian nggak punya uang. Punya kekuatan cinta dan kasih. Budal nang Hong Kong.
Cinta ambek bapake, cinta ambek ibuke, cinta ambek anake, cinta karo keluargane. Gak cinta karo bojone yang akeh sing pegatan. Yang pegatan angkat tangan. Yuk gara-gara cinta cintane karo bojone ra dicukupi, apa meneh duwite ra dicukupi, Mak Mariatul Kiptiah gak dicukupi karo bojone akhirnya becekat nang Hongkong sing ngomong sing gara-gara bojone gak iso ngekei kebutuhan terus pingin budal angkat tangan. Cintane sampean itu lebih gede daripada cinta bojone sampai mbelani. Wis Mas, aku tak pamit yo. Aku budal nang Hong Kong. Ben anake dhewe, keluargane dhewe nggak merasa kekurangan. Terus iku apa duduk cinta? Jawaban, jawaban rek, jawaban. Kok iso ngomong dua duit, dua duit, dua duit. Wong kalian berangkat ke Hong Kong lu gak duwe duit. Saiki wis duwe duit kemenyek-menyek kabeh. Sorry ya, sorry. Sekali lagi sorry tak lokno kalian semuanya. Ya. Kalian punya duit, saya percaya. Saya yakin kalian kaya, kalian sugih. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Tapi tolong, ku cinta sama juragan gak libur tadinya. Saiki alhamdulillah. Jaluk jajan pas randu duit ya Allah, berbes mili, nelongso Gusti. Aku tak mulai sik wae, tak cinta masih gak entes rabi 3 minggu tak tinggal. Wis oleh setengah tahun tak tinggal. Saiki wis cinta Hong Kong. Kate mulai itu dihapus nih Mbak Lili Virgoli. Mbak Purwanti ya, membahagiakan diri sendiri. Iya, Mbak. Iya. Gak popo. Wis sampean senenge piye monggo. Kurang 10 bulan, Mas. Tak ngemat nih manten anyar tak mulai ngemat ke manten anyar. Setengah tahun tak tinggal. Semonggo, Mbak. Jadi gini, kalau sirkulasi sirkulasi kalian hidupnya itu uang itu akan datang. Nah, ini tak mulai nulis aku ya teman. Ya kan? Sekarang aku mulai nulis di papan ya teman. Kalian lihat ya, sirkulasi hidup kita. Eh, oke, aku tak mulai menulis ya teman-teman. Mudah-mudahan kita dapat pencerahan gitu. Jadi saya mau ngomong, ini mau bahas, ya kan? Jadi saya bahas cinta, logika, tiga, uang. Ya, sekali lagi, cinta sebagai modal utama dalam kehidupan ini. Saiki keterak Jinongkong nek liwat podo-podo Indo nek liwat podo macak ndelok HP karo mlaku ra gelem nyopo ya. Nih ya, cinta. Ya, kalau hati kita itu penuh cinta, maka Gusti Allah itu juga nyintai kalian. Tapi terkadang teman-teman itu ketika sudah punya banyak kasih, Mbak Aan BM Photo Works. Jadi Mbak Catur Wong, selamat malam. Jadi kalau teman-teman itu sudah punya cinta, ya kan? Ini hatinya itu setidaknya damai. Ketika damai, logikanya jalan. Logikanya jalan. Nah, kalau loginya jalan, hasilnya uang. Nah,
Kenapa saya bilang? Sekarang cobalah kalian jangan penuh cinta. Kebencian, kemurkaan, ketidaksukaan. Kalian dalam setiap situasi dan keadaan tidak menggunakan cinta. Akhirnya kan kalian bikinnya logika. Alah, aku engko dihapusi. Alah, aku engko dikonokno ini. Wis gak usah peduli. Terus ndak usah ngereken, tak share neng WhatsApp ben bojoku sinau. Silahkan, Mbak. Jadi ketika logika cinta kalian tidak kalian mainkan, yang terjadi kebencian, Mbak Senja Kalana. Yang terjadi maki-maki, yang terjadi ngamuk-ngamuk, ya, yang terjadi frustasi tidak damai, selalu menganggap bahwa Gusti Allah nggak sayang karo awake dhewe. Aku lagi diuji. Gusti Allah cinta karo aku, jadi aku diwehi seperti ini. Kalau perasaan ini nggak ada di dalam hati kalian, yang terjadi tadi kemerungsung. Pokoknya duit, 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 sing dadi duit tak uber. Sing nggak dadi duit gak tak reken. Padahal sebenarnya justru kalau kalian tidak ada cinta ini, duit itu nggak datang ke kalian. Ya kan? Yang ada duit teko hilang, duit teko kok entek ya. Tapi kembali lagi. Kalau kita bicara cinta, ini bicara perasaan. Kalau bicara perasaan, saya nggak bisa ngukur perasaan kalian. Ya, tidak bisa ngukur karena perasaan itu tidak ada ukurannya. Sing iso ngrasakno kalian sendiri. Kalau saya membuktikan hidup saya ketika penuh dengan cinta, maka rezeki itu berdatangan bagi saya. Ya, sekarang gini, contoh aja sederhana. Ketika kalian dimaki-maki sama majikan, dibengoi sama majikan, dinesoni sama majikan, kira-kira cinta kalian sama majikan ini kan akan hilang. Akhirnya ketika cintanya hilang, kalian tidak lagi sadar karena kalian tidak menggunakan logika, karena kalian sudah menghilangkan cinta. Logika kalian lebih kuat di antara cinta. Alah, wong aku iki nang kene yo kerja yo menungso. Iya benar Mas Andrew. Yo aku kerja ya aku menungso kok. Kena opo? Kalian nggak taruh ini cinta. Oke, aku mulailah mencintai pekerjaanku. Jadi pekerjaannya itu dicintai dulu. Kalau wis gak seneng pekerjaannya, nggak suka pekerjaannya, ngebreak, kena mental. Mbak Renia, iya bener Mas. Gitu loh teman-teman. Jadi dalam hati kalian lahirkanlah cinta dulu. Dengan adanya cinta, wah aku ngesak. Oh, mbak majikan. Wah kena opposite majikan ini ngamuk-ngamuk. Ya sudah. Berarti majikan kalian yang kurang rasa cintanya. Karena mikir duit, bojone diseneni, anaknya diamuk-amuk, dibandingi cecene kalian-kalian ini diamuk-amuk. Karena nggak ada cinta. Kasihlah dia cinta. Ketika dia ngamuk-ngamuk, si lungguh, si tak wai teh. Ketika cinta ini lebih besar, majikan kalian logikanya akan main dan buat kalian. Nah, ketika cinta kalian besar, logika majikan main, ngasih uang ke kalian. Nah, ekstra, uang ekstra karena kalian punya cinta. Terus enek sing ngomong ini, ya. Aku karo majikanku aku wis gatekno wis nyambut gawe wis awan isu sore bengi. Cik gak paham-paham dengan bahasa cintaku. Ngomongnya ngono. Cintane kurang tulus. Sing tulus. Majikan akan membaca itu semua. Ya, saya teman-teman ke Hong Kong hanya modal sekali lagi tak ceritakan lagi. 900.000 uang di tangan rupiah jadi 400 Hong Kong dolar. Ya, saya berusaha menanyain satu sama orang lain. Saya berusaha menanyain, menyebar rasa cinta, memperhatikan, ngomong satu, dua, tiga. Ternyata cinta itu ketangkep sama satu. Jenenge eh,
jenenge Mbak Kati. Karena Mbak Kati pun orang yang penuh perhatian dan penuh cinta. Dek, sampean gelem nggak kerja? Manggil akunya Dek. Sorry itu sih. Mudah-mudahan nanti saya bisa ketemu dengan Mbak Kati di Tulungagung. Mudah-mudahan. Saya mau membalas budi baiknya Mbak Kati. Karena Mbak Kati adalah salah satu orang yang membantu saya waktu itu dengan cinta. Ngasih. Saya bertuanya, saya berusaha membuka hati, ngobrol dengan siapapun waktu itu di kos WB. Saya tanya, cerita, sambil gimana Mbak sehat. Saya mencoba ya memperhatikan kehidupannya mereka. Ya termasuk ini, menanyakan, mendengarkan cerita dan curhatan kalian itu salah satu cara saya membagi cinta. Membagi cinta saya dengan cara mendengarkan kalian. Menemani kalian berbicara. Ngajak kalian berbicara. Ini adalah bentuk cinta. Dan setelah bentuk cinta, kalian logikanya main. Oh, kowe nek duwe masalah, golek ono, Mas Andro, telepono. Nah, setelah goleki, ternyata butuh majikan. Aku iso golekno majikan. Cuan kan, teman-teman. Oh, kowe nek duwe persoalan iki lho takok, barangkali ada solusi. Logikanya, kalau enggak saya punya logika, kalian yang punya logika. Jadi cinta saya menjadikan kalian berlogika. Nah, ketika kalian yang mempunyai logika, uangnya datang ke saya. Betul, bosku, semuanya ini dilakukan karena cinta keluarga yang sangat besar. Jadi seberat apapun dilakukan sampai akhirnya keenakan. Nggak mau balik Indo. Terus ya, ini hubungannya ini. Makanya buatlah damai dulu hatinya teman-teman. Cintailah pekerjaannya teman-teman. Cintailah diri kalian semua. Cintailah apa yang sudah diberikan sama Gusti Allah dari diri kalian. Ketika kita maksimal mencintai apa yang sudah diberikan, mencintai pekerjaan kita, mencintai pasangan kita, mencintai keluarga kita, udah nggak usah berpikir nanti akan dikhianati dan semuanya dan akan ada pembalasan. Tetaplah ikhlas dengan cinta kalian. Tetapi sekali lagi habis cinta ada logika. Lah nek sampean wis mencintai, si suamine mendeme gak waras-waras, sampean mencintai, ya kan. Suami sampean nggak paham-paham, nggak sadar-sadar, ya wis saatnya memang dibuat. Gak layak. Mbak Nur Calo untung ku mau gak milih jawab duit. Ku tahu tujuan utamaku Mas Andrew. Lu nggak apa-apa Mbak. Teman-teman mau mau nulis duit itu nggak apa-apa. Saya nggak nyalahin. Jadi pembahasan saya kali ini itu bukan antara salah benar ya. Sekali lagi, bukan bukan masalah salah dan benar. Tapi kita harus uang itu sebenarnya letaknya akan ada di mana sih? Ya, oke, saya tutup lagi ya. Bis. Ya kan? Uang itu letaknya ada di mana? Gitu. Ya, jadi nggak apa-apa. Ya dari sini mudah-mudahan teman-teman sudah bisa memahami. Ya, isilah hati kita dengan rasa cinta, isilah hati kita itu dengan kedamaian, isilah hati kita dengan keikhlasan, sadarkan kepada diri kita bahwa kehidupan ini itu sangat berharga, sehingga kalian akan mencintai kehidupan ini, mencintai keluarga kalian, mencintai pekerjaan kalian, dan jangan lupa setelah kalian punya rasa cinta, gunakan logika kalian. Nah, setelah kalian berlogika, oh, cintaku disia-siakan, cintaku tidak dihargai, cintaku tidak diberikan pada porsi yang semestinya. Mbak Lukita Love Myself, silakan. Jadi
Cinta kepada diri sendiri pun tidak juga boleh berlebihan. Kalau berlebihan, intinya nanti akan terjadi idealisme dan egois. Dan orang-orang yang idealis dan egois itu kesempatan tidak banyak datang. Ya, setelah kalian punya rasa cinta di dalam hati, kalian mencintai hidup, mencintai eh, apa yang sudah diberikan, mencintai keluarga kalian. Rasa cinta itu semuanya konversikan dengan logika. Oh ya, sudah benarkah rasa cintaku? Yang pertama ya memang ke diri kita sendiri, kemudian keluarga, dan ingat ya, yang ke sana itu sebenarnya tidak masuk dalam hitungan. Bukan yang nomor satu ke sana, enggak. Lillah, lillahi ta'ala. Kan kalau kita kena sesuatu ya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, itu kan kalimatnya Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, oh Allah, kan itu semua Allah semua, ngerti? Aku nggak perlu kalimat sing angel, kalian terjemahkan sendiri. Nah, setelah ke sana ya barulah ke diri kita, ke keluarga, ke semuanya, ke pekerjaan, ke majikan, ke lingkungan, terus logikanya dimainkan, jangan juga terhanyut dalam cinta. Kalau terhanyut dalam cinta jadi baperan, kalau baperan bahaya, ya kan? Kalau banyak cinta terlalu over dan tidak menggunakan logika, love scam. Yakin, yakin seyakin-yakin. Duit itu akan datang. Dan setelah cinta, logika. Logika itu apa ya? Logika itu baik dan benar, buruk dan tidak, benar dan salah. Kalian yang menentukan. Logika itu saya melakukan apa saya tidak, yes or no. Logika itu yes or no. Dan ketika yes bagaimana, ketika no bagaimana. Nah, ketika semakin logika main, maka logika ini bisa main kalau kalian punya pengetahuan. Sebenarnya logika itu ada sejak lahir. Tapi yang lebih cenderung logika itu jadi naluri. Nah, naluri itu masih salah. Tapi kalau logika ini ada pertimbangan. Logika ini yang dinamakan berpikir kritis. Jadi kita menggunakan logika. Semakin kita menggunakan logika, tetapi sebelumnya ada rasa cinta, maka kita tidak jadi anarkis. Kita tidak lagi frontal. Justru dengan adanya cinta terlebih dahulu dan kita menggunakan logika, artinya kita bisa mengatur situasi dan keadaan diri kita. Nah, setelah diri kita, ketika jatuh cinta dengan seseorang, letakkan akal di atas perasaanmu. Kalimatnya luar biasa. Jadi ketika itu maka uang akan gampang mendekati kalian. Gampang, mudah sekali. Ya, cinta pekerjaan, logika kalian harus mengerjakan sesuatu, harus menerima apa yang dimajikan lakukan, menerimanya dengan penuh keikhlasan, dengan rasa cinta. Long service-nya cair. Nggak perlu diminta. Sebenarnya kita bisa bedah ya teman-teman. Orang-orang yang cair long service-nya itu kita bisa wawancarai 10 manusia yang long service-nya cair dengan sendirinya, itu apa yang dia berikan? Pasti ada unsur cinta. Pasti ada unsur keikhlasan. Pasti ada unsur bagaimana dia logika dan tahu akan apa yang harus dia lakukan. Long service itu cair. Saya sudah mendengar beberapa teman-teman yang tiba-tiba majikannya mau memberikan long service. Pengabdian, keikhlasan, uang datang. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Malam hari ini kita bahas tentang cinta, logika, dan uang. Mudah-mudahan sedikit dari apa yang kita bahas malam hari ini teman-teman bisa mengambil
ya kan? Bisa mengambil pelajaran, teman-teman bisa memprioritaskan, teman-teman sudah kembali lagi ke dalam dirinya sendiri, bahwa mencintai diri kalian sendiri, mencintai kehidupan kalian, dan mencintai apa yang sudah kalian dapatkan, itu adalah nilai tertinggi untuk agar supaya rezeki itu datang ke diri kita. Semakin banyak dan semakin banyak. Tetap semangat, sehat selalu. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan kalian selalu bahagia, selalu bersyukur, selalu sehat, dan tetap semangat. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye-bye.